Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Geominerba Angkatan 1, kelompok 4 akan membahas mengenai analisa dan evaluasi penerapan pelayanan publik, yaitu mengenai websitenya milik Kominfo. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Pati Ramadana Tarigan, dan selanjutnya nanti tentang penjelasan dan website disampaikan oleh Dias Nurmakupita, dan analisa dan evaluasi disampaikan oleh Dr. Kori dan Evita Yulianasari, dan untuk saran dan inovasi disampaikan oleh Dr. Gigi Suci Norma Yuliza. Yang pertama akan disampaikan oleh Dias Nurmakupita mengenai penjelasan review website. Baik, terima kasih Mbak Pati. Saya izin share screen. Saya akan menjelaskan mengenai website dari Kominfo. Kominfo sendiri atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Layanan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh layanan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Untuk mengaksesnya, cukup ketikkan kominfo.go.id pada laman pencarian, lalu muncul halaman awal seperti ini. Website Kominfo berisi beberapa fitur yang bisa diklik dan diakses oleh masyarakat, seperti di sini ada beranda. Beranda itu halaman awal pada website Kominfo. Di sini ada penjelasan mengenai alamat Kominfo, yaitu berada di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 9, Jakarta. Lalu ini nomor kantornya, dan ini alamat email dari Kominfo. Dan ini untuk sosial medianya, ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Line, dan LinkedIn. Lalu untuk yang kedua, di sini ada berita. Nah, pada laman berita itu sama seperti beranda tadi, kembali ke beranda. Di sini ada berita terbaru, bisa diklik, siaran pers, berita terbarunya mengenai Kominfo maupun mengenai berita nasional. Lalu ada beberapa pengumuman dari Kominfo. Bedanya di sini ada galeri tentang dokumentasi dari kegiatan Kominfo itu sendiri. Lalu untuk profil, nah di sini profil dari website Kominfo. Di sini ada sejarah, daftar menteri, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, unit kerja, daftar email. Kita lihat untuk sejarahnya seperti ini. Bisa langsung diklik. Untuk layanannya, di website Kominfo terdiri dari 13 sublayanan yang bisa diakses dengan mudah dan diklik untuk melihat detail dari layanan tersebut. Nih, bisa langsung dicari di sini atau bisa langsung diklik saja. Seperti layanan pemerintah, ada pembuatan email atau domain, di sini ada. Layanan non pemerintah, perizinan, sertifikasi, aduan konten. Nah, untuk aduan konten ini sendiri, kita harus membuat dulu akun akun menggunakan email sehingga nanti terdaftar dan login langsung menggunakan email yang sudah terdaftar tersebut. Di website Kominfo memiliki fitur login self-service yang dapat diakses oleh masyarakat setelah dilakukan verifikasi oleh admin. Nah, di sini ada beasiswa, LPDP, dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa informasi publik seperti profil dari Kominfo sendiri,
Nah, ini ada informasi publik secara berkala, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Ini berisi tentang informasi-informasi terbaru dari Kominfo itu sendiri. Informasi tentang profil Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lain-lain. Lalu informasi serta-merta, di sini informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak. Jadi seperti contohnya ada informasi mengenai COVID. Dan ini juga bisa diklik masing-masing. Di sini ada fitur regulasi. Regulasi merupakan peraturan atau dasar hukum dibuatnya pelayanan publik yang tadi fitur-fitur layanan publik yang ada di Kominfo. Di sini ada tentang telekomunikasi, perizinan, dan lain-lain. Coba kita lihat untuk perizinannya. Nah, di sini ada regulasi mengenai perizinan. Jika ingin atau dibutuhkan, tinggal di PDF lalu terdownload. Kalau di sini ada publikasi, yaitu ada tentang laporan isu hoax, laporan keuangan, laporan tahunan, semua dapat diakses oleh masyarakat. Nah, ini untuk informasi tadi bisa kembali ke beranda. Lalu pengumuman, lalu ada berita terkini sama seperti ada di beranda ini. Nah, ini untuk seperti berita-berita terbarunya, indonesia.co.id. Di sini ada beberapa informasi yang bisa diakses. Contohnya ada berita nasional, ada berita beragam, ada sport, wisata, dan keanekaragaman hayati, dan juga layanan-layanan yang lainnya. Di sini juga yang lainnya bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Mungkin itu sudah semua saya jelaskan mengenai fitur-fitur dari website kominfo.co.id. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Pati. Baik, saya izin share screen dulu. Dari analisis dan evaluasi, kami menggunakan metode PISIS. Dari metode PISIS ini ada 6 variabel. Yang pertama, performa atau kinerja. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, kontrol atau keamanan. Yang kelima, efisiensi. Dan yang keenam adalah servis atau layanan. Nah, dari masing-masing variabel ini nanti ada indikatornya. Dari performa ada 4 indikator untuk menilai websitenya. Yang pertama indikatornya website mudah diakses pada setiap halamannya. Yang kedua, website memberikan waktu loading yang cepat saat diakses. Yang ketiga, website memenuhi kebutuhan pengguna. Indikator yang keempat, website menyajikan menu dalam format yang sesuai. Nah, dari variabel yang kedua itu informasi. Indikatornya ada 4. Yang pertama, website menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Indikator yang kedua, tepat dalam penyusunan tata letak informasi. Indikator yang ketiga, informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian indikator yang keempat adalah website update atau menyediakan informasi yang terkini. Variabel yang ketiga, yaitu ekonomi. Ini ada 3 indikator. Yang pertama,
indikator pertama adalah alamat website mudah ditemukan di setiap situs pencarian seperti Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Indikator yang kedua, website dapat meringankan pengguna dari segi waktu dan biaya. Kemudian indikator yang ketiga, website dengan mudah memberikan kritik pada pengelola website. Ya, yang selanjutnya, kontrol atau keamanan website dapat meringankan pengguna dari segi waktu dan biaya. Menyediakan template kritik dan saran, website menjamin keamanan akses informasi bagi pengguna, kemudian memberikan batasan akses bagi pengguna. Untuk yang efisien atau yang kelima, website tidak ada kesulitan saat pertama kali diakses. Desain website juga mudah dipahami, kemudian memberikan fitur yang mudah dimengerti. Kemudian untuk yang keenam atau yang terakhir yaitu service atau layanan. Di mana website dapat diakses menggunakan PC, handphone, atau tablet dan tampilannya pun tidak berantakan meski diakses di handphone. Kemudian memberikan informasi up-to-date yang beragam jenis. Terima kasih. Mungkin itu. Selanjutnya Mbak Suci. Oke, kali ini akan membahas mengenai kesimpulan, saran, solusi peningkatan dari website. Jadi ada beberapa poin untuk kesimpulan dan sarannya. Yang pertama adalah website Kominfo merupakan website yang user-friendly, yang memungkinkan bagi pengguna yang awam untuk menggunakannya dengan cepat dan baik. Akan tetapi pada bagian gambar, loadingnya itu cukup lama. Bisa dilihat pada gambar yang di samping, dia tidak nampak gambar pada website tersebut. Kemudian yang kedua adalah latar belakang dari website merupakan warnanya netral, yang bisa memudahkan pembaca untuk membaca teks tersebut. Yang ketiga, terdapat beberapa poin pada website yang tidak bisa dibuka oleh pengguna, atau beberapa layanan yang sudah tidak bisa diakses melalui website tersebut. Terutama untuk layanan pemerintahan, itu ada beberapa yang tidak bisa diakses. Contohnya seperti ini menandakan bahwa layanan tersebut sudah tidak bisa diakses melalui website tersebut. Yang kedua, ini juga menandakan bahwa situs ini tidak dapat dijangkau melalui website tersebut. Solusinya untuk peningkatan dari website adalah website membutuhkan pengembangan yang lebih lanjut sehingga dapat menjadikan websitenya stabil. Yang kedua adalah sistem pencarian pada poin tertentu pada website agar lebih optimal. Harus adanya penyempurnaan struktur database pada website. Ya, sekian dari kesimpulan solusi peningkatan. Saya kembalikan kepada host. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.